Saya Rizal, perwakilan dari kelompok 5 Biodas 19 akan menjelaskan tentang materi tugas akhir kelompok kami yang berjudul tentang memanfaatkan mikroorganisme lokal dan larva black soil leader fly yang beranggotakan kelompok 5 yaitu dilihat dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, khususnya sampah organik. Kita bisa lihat di pasar tradisional dengan tumpukan sampah yang berada di mana-mana. Seperti dari kasus yang kami lihat dalam pasar tradisional yang akan kami kunjungi hari ini. Untuk pasar tradisional tersebut, sampah diolah, dikumpulkan, kemudian ditempatkan dalam TPS. Dan untuk mengatasi sampah tersebut, diperlukan komitmen dan kerja keras yang cukup kuat alias cukup banyak dari segala jenis pihak antara masyarakat, tugas maupun pemerintah. Karena kalau sampah tidak diolah dengan baik, maka akan dapat merugikan lingkungan dan merusak lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menjaga lingkungan, marilah kita mengolah sampah dengan baik dan benar supaya residu sampah dapat terkurangi dan penumpukan sampah di dunia ini, khususnya di Indonesia, dapat berkurang. Di sini jualan apa aja, Pak? Ini tahu, sayuran. Tahu sama sayuran. Kalau misalkan jual di pasar itu kan biasanya kan ada limbah atau sampahnya gitu ya, Pak? Oh, sampah ya, ada yang ada yang apa? Membersihkan, ada yang membersihkan. Biasanya kalau sampah-sampah gini distribusikannya kemana, Pak? Iya, di depo nih sampah. TPS. Setiap hari. TPS samping situ. Iya, depo yang sebelah. Jadi ada petugasnya yang membersihkan. Ada petugasnya sendiri. Itu berarti satu pasar Satu semuanya. Semuanya. Semua pasar. sampahnya dikumpulin ke DP-nya sih. Enggak, ada yang membuang petugas. sampah, terus orang sampah itu sendiri yang maksudnya yang bekerja sampah dari tugas kantor. TPS-nya atau Bukan, ya pribadi dari pasar ini? dari pasar ini. Jadi didaur ulang, daur ulang. Kalau untuk hasil pilahan, kalau untuk kompos ya kita fermentasi sendiri di rumah kompos untuk bersama. Di sini berarti ada tempat kayak buat khusus daur ulang gitu. Alatnya kita hanya menghasilkan hasil pilahan, Mas. Kalau untuk itu nanti kita ada bersama dengan pengepul. Nah, si pengepul itu nanti bawa ke pabrik. Kita nggak tahu sampai di sini saja. Kita mengetahuinya, untuk selanjutnya buat apa-apa kan. Sama dari sini distribusikannya ke Ya, kita sama dengan pengepul setempat, jadi distribusikan ke pabrik-pabrik. Jadi ini ada dua fungsi TPSR ini, TPS ini. Satu untuk pemilahan, dua untuk transit pembongkaran manual petugas sampah. Masuk ke sini kan nggak tahu ada itu namanya pembongkaran manual. Kalau yang masuk sini itu pemilahan. Ya, ada dua fungsi. Jadi total semua rata-rata yang masuk sampah ke TPS R3 ini 25 ton per hari. Yang mampu kita keluar 15, yang 10 mereka yang bongkar langsung ke kota sini. Apa ada pemilahan atau untuk bandara itu kan? Tapi untuk jenjang berikutnya kita sudah untuk untuk nanti ada shift malam, shift 2, shift 3 itu kan urusan pemerintah nanti. Ini kita berjalan untuk mengurangi yang materi. Dari permasalahan yang dipaparkan oleh narasumber, yaitu para pedagang maupun para pihak dari TPS sendiri, sampah tersebut dikumpulkan dari pasar ke TPS, kemudian dari TPS sendiri diolah, dipisah, dan dikembangkan alias didaur ulang menjadi kompos, khususnya sampah organik sendiri. Untuk proses pengkomposan sendiri memerlukan waktu 1-3 bulan pada umumnya. Namun, untuk mempercepat sehingga sampah organik dapat berkurang di lingkungan, yaitu dapat dengan menambahkan MOL, mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal dapat diperoleh dari fermentasi dan
perilaku khusus dari sampah organik tersebut seperti buah-buahan. Mall sendiri dapat mempercepat proses pengkomposan yang awalnya jadi 1 sampai 3 bulan menjadi 10 sampai dengan 14 hari. Tetapi untuk proses pengkomposan sendiri, tidak semua sampah dapat diolah menjadi kompos. Salah satunya itu kayu, daging, tumbuhan yang rusak, dan sejenis itu tidak dapat diolah menjadi kompos. Untuk mengurangi residu tersebut, kita dapat memberikan bahan-bahan organik yang tidak bisa dibuat menjadi bahan kompos untuk diberikan kepada makanan maggot. Maggot sendiri adalah larva dari lalat buah. Maggot sendiri mengkonsumsi segala jenis sampah organik, baik itu pun daging, tulang, kayu, maupun tumbuhan yang busuk. Maggot sendiri dapat bernilai ekonomi tinggi jika dijual kepada peternak. Maggot sendiri merupakan solusi dari sampah organik yang tidak dapat didaur ulang menjadi kompos. Dengan memanfaatkan mall dan maggot, diharapkan sampah-sampah organik dapat berkurang di masyarakat, khususnya di lingkungan, sehingga lingkungan dapat terjaga dan lingkungan terbebas dari sampah. Demikian, terima kasih.